Sebanyak 13 orang tewas dalam insiden keledakan saat proses pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Adapun sebelum kejadian naas tersebut, warga sempat merekam momen terakhir mereka ketika proses persiapan. Dalam video berdurasi 44 detik yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah warga sipil tengah menyiapkan amunisi yang akan dimusnahkan. Tampak seorang pria dengan posisi paling depan memindah objek seperti proyektil dan melakukan pemukulan. Belakangan diketahui pria tersebut adalah Rustiawan yang merupakan warga setempat. Aparatur Desa Sagara, Doni David, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa video tersebut direkam saat persiapan pemusnahan amunisi yang berlangsung pada Senin 12 Mei. Ditemui pada Selasa 13 Mei, Doni mengungkapkan selama ini warga selalu dilibatkan dalam proses pemusnahan, mulai dari menggali lubang, memilah, dan menyusun proyektil. Menurut Doni, beberapa warga sudah dipercaya untuk membantu kegiatan TNI. Ia pun menampik kabar yang menyebut korban tewas akibat memulung sisa ledakan di lokasi. Dikatakan oleh Doni selama proses pemusnahan termasuk saat kejadian, lokasi dijaga ketat. Adapun saat ini pihak keluarga korban masih menunggu proses identifikasi yang dilakukan di RSUD Pamengpeuk. Sensitif barang bare. Halangan anjing. Pahendar kereta keur ngaieta di dinya keur ngayeu mobil. Pahendar mana, Bang? Pahendar mananya baraya di dinya tuh adi Sabah Deni. Dari semenjak saya kecil, sekarang saya usia udah 42 tahun, itu udah ada kegiatan peledakan ini. Itu yang pertama. Terus dari sisi hal kegiatan ini memang setahu saya itu rutin dilakukan setiap 1 tahun sekali, minimal itu pasti ada. Itu mungkin untuk 1 tahun sekali. Karena ini tadi disebutkan bahwa selama proses peledakan itu ternyata warga juga dilibatkan ya. Oh, nah kalau di sini memang pertama karena lokasi peledakan itu begitu dekat dengan permukiman warga, itu pertama. Kedua, memang setahu saya dari cerita almarhum, karena saya dekat sekali dengan almarhum Kang Rustiana, karena beliau sebagai ketua Gapoktan Desa Sagara, Ayus Rijal itu adalah ketua Karang Taruna Desa Sagara, Korban-korban itu. ya korban-korban itu, dan Kang Dadang, beliau itu adalah ketua Karang Taruna Desa Mekarwangi, desa yang bertetanggaan dengan Desa Sagara. Karena saya tahu hampir setiap hari saya inten dekat berkomunikasi dengan almarhum Kang Erus khususnya, dia selalu bercerita terkait pengalaman-pengalaman untuk meledakkan tersebut, bahwa beliau itu dianggap sudah menjadi tim untuk peledakan. Itu menurut cerita almarhum ke saya. Selain menewaskan 9 warga sipil, ledakan amunisi di kawasan Pantai Cibalong, Garut, Jawa Barat pada Senin 12 Mei juga mengakibatkan 4 prajurit TNI gugur. Jenazah 4 prajurit tersebut kini diberangkatkan menuju Jakarta dan Bekasi untuk diserahkan pada keluarga. Mereka adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan yang menjabat sebagai Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Puspalat, Mayor CPL Anda Rohanda, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusmun 3, Kopda Eri Dwi Priambodo, personel Gudang Pusmun 3, dan Pratu Afrio Setiawan, anggota Gudang Pusmun 3. Keempat jenazah akan dimakamkan di kampung halaman mereka masing-masing. Jenazah Antonius akan disemayamkan lebih dulu di rumah duka di Bekasi sebelum dimakamkan di Sleman DIY. Kemudian jenazah Anda, Eri, dan Afrio disemayamkan di kantor Gudang Pusat Munisi 3, Pusat Peralatan TNI AD di Cakung, Jakarta Timur. Jenazah Anda akan dimakamkan di Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan jenazah Eri dimakamkan di Pring Surat Temanggung, Jawa Tengah. Ketiganya
akan diberangkatkan dan dimakamkan hari ini. Sedangkan jenazah Aprio akan dibawa ke Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara pada Rabu 14 Mei pukul 1 dini hari melalui Bandara Soekarno-Hatta. TNI Angkatan Darat menyatakan bertanggung jawab penuh atas penanganan dan pemakaman para korban insiden ledakan di Garut. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana dalam keterangan pada Selasa pagi memastikan proses penyisiran dan investigasi di lokasi terus dilakukan hingga kini. Wahyu juga mengatakan TNI AD melalui jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara, dan Kodim Garut turut mengawal seluruh proses hingga tuntas. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan kejadian yang terjadi kemarin di Garut. Baik, untuk pagi ini saya sampaikan bahwa kemarin kegiatan penyisiran dan investigasi di lapangan menjelang gelap dihentikan oleh tim investigasi ya, karena cuaca sudah gelap menjelang malam, dan rencana pagi ini kegiatan penyisiran dan kegiatan tim investigasi akan dilanjutkan kembali. Selanjutnya saya akan memberikan informasi berkaitan dengan penanganan para korban, baik itu yang dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari warga sekitar. Untuk yang dari jajaran TNI Angkatan Darat ada 4 orang. Yang pertama Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di perumahan Seruni Hills, Jalan Swadaya 3, RT 4, RW 6, Desa Jatiranggon, Jati Sampurna, Bekasi. Selanjutnya, rencana pada siang hari ini, pukul 12.45 akan dibawa ke kampung halaman beliau di Yogyakarta, tepatnya di Desa Kaliwungu 8, Kelurahan Harjo Binangun, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menggunakan pesawat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Berikutnya untuk jenazah Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, Kopda Eri Prambodo, dan Pratu Afrio Setiawan saat ini disemayamkan di kantor Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat di Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Rencananya untuk almarhum Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda akan dibawa ke Kampung Sukasari, RT 1 RW 2, Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, menggunakan jalan darat pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Kopda Eri Prambodo akan dibawa ke Desa Banjarsari, RT 03 RW 01, Kebuman, Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, menggunakan jalan darat pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat juga. Yang berikutnya untuk almarhum Pratu Afrio Setiawan akan dibawa ke Desa Mopuya Utara 1, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara, dengan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Nanti
dini hari pada pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.